Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Gani and you can call me Hani. I'm 16 years old, I live in Karawang, I study at SMA ITM Tarjamuk Karawang. Today I will explain about what is happening with Russia and Ukraine. In Ukraine, as well as cruise missiles from the sea. President Zelensky saying Belakangan ini, peperangan atau konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Namun, apakah kalian tahu apa penyebab serta latar belakang dari terjadinya konflik antara dua negara tersebut? Awalnya, kedua negara tersebut merupakan gabungan dari satu negara yaitu Uni Soviet. Keduanya pernah tergabung pada negara yang super besar. Uni Soviet dianggap raksasa setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Kemudian pada tanggal 4 April tahun 1949, terbentuklah organisasi yang terdiri dari negara di bagian barat. Organisasi tersebut bernama NATO atau North Atlantic Organization. Dibuatnya NATO merupakan keinisiatifan dari negara yang berada di bagian barat. Tujuan dibuatnya NATO adalah sebagai penanding untuk Uni Soviet. Keduanya, yakni Uni Soviet dan juga NATO, melakukan Perang Dingin. Perang Dingin tersebut dijalankan melalui propaganda politik dan juga propaganda ekonomi. Pada tahun 1991, Uni Soviet terpecah belah. Saat itulah Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri. Adanya perpecahan dari Uni Soviet merupakan mimpi buruk bagi seorang Putin. Hal tersebut dikarenakan negara-negara yang tadinya dekat dengan Rusia malah menjadi dekat dengan NATO. Kebanyakan dari penduduk Ukraina sendiri ingin negaranya memihak kepada Barat. Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dilengsarkan dari jabatannya dikarenakan kedekatannya dengan Putin, sedangkan rakyat Ukraina tidak ingin negaranya tersebut dekat dengan Rusia dan ingin dekat dengan Barat. Karena hal tersebut, rakyat Ukraina pun tidak menyetujuinya, dan Viktor Yanukovych dilengsarkan dari jabatannya. Lantas, siapa yang menggantikan Viktor Yanukovych? Yang menggantikannya adalah Volodymyr Alexandrovich Zelensky. Beliau adalah Presiden Ukraina dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Sejak itulah, negara Ukraina yang tadinya dekat dengan Rusia malah dekat dengan NATO. Melihat akan hal tersebut, Putin merasa tidak nyaman, karena Ukraina yang tadinya dekat dengan Rusia malah dekat dengan Amerika Serikat dan malah ingin bergabung dengan NATO. Presiden Amerika Serikat, yakni Joe Biden, mengatakan bahwa ia meyakini bahwa Rusia akan menyerang Ukraina. Ia mengatakan, "Kami memiliki alasan untuk percaya bahwa pasukan Rusia sedang merencanakan dan berniat untuk menyerang Ukraina. Pasukan Rusia saat ini telah mengepung Ukraina dengan target serangan ke ibu kotanya, Kiev," kata Biden di Gedung Putih pada Sabtu 12 Februari 2022. Apa yang dikatakan oleh Biden ternyata benar terjadi. Pada tanggal 21 Februari 2022, Rusia mulai menginvasi Ukraina, dan pada saat itu juga Ukraina mulai menggerakkan pasukan militernya. Mengapa Ukraina menolak anggapan bahwa Ukraina bagian dari peradaban Rusia? Dikarenakan Ukraina telah melakukan 2 kali revolusi perubahan pada tahun 2005 dan tahun 2014. Rusia juga melarang Ukraina untuk melakukan kedekatan kepada siapapun termasuk NATO. Berikut ini adalah negara yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan Ukraina. Jepang memberikan bantuan pada ekonomi dan pasukan militer pada pasukan Ukraina untuk melakukan invasi ke Rusia. Amerika Serikat memberikan bantuan berupa sistem pembayaran yang dilakukan antar bank internasional SWIFT antara Amerika Serikat beserta sekutunya. Inggris juga mengirimkan 100 juta dolar pada Ukraina. Negara apa saja yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan Rusia? Berikut negara-negara yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan Rusia. Yang pertama ada China. China dan Rusia bekerja sama di bidang ekonomi, khususnya perdagangan.
Yang kedua, Kuba. Kuba dan Rusia bekerja sama dikarenakan Rusia menjadi kreditur utama bagi Kuba. Yang ketiga, Venezuela. Kerjasama yang dilakukan adalah sebagai pengekspor minyak yang penting bagi Rusia. Berikut merupakan komoditas pertambangan dan pertanian yang dihasilkan oleh negara Ukraina. Yang pertama ada jagung. Jumlah produksi dari jagung sebanyak 30,4 juta ton pada tahun 2022. Yang kedua ada batu bara. Jumlah produksi dari batu bara sebanyak 90 juta ton pada tahun 2020. Dan yang terakhir ada gandum. Jumlah produksi pada gandum sebanyak 11,34 juta ton pada tahun 2017. Kira-kira negara apa saja yang paling terkena dampak dari terjadinya perang Rusia dan Ukraina? Negara yang paling terkena dampak adalah negara yang menjadi sekutu pada salah satu negara tersebut. Kedua negara tersebut dan negara-negara lainnya yang bersekutu dengan Ukraina dan Rusia juga akan terkena dampak karena adanya perang tersebut. Negara-negara yang berpihak pada Rusia maka akan diembargo oleh negara-negara sekutu Ukraina, terutama Amerika Serikat. Beberapa komoditas barang-barang seperti minyak bumi dan juga emas mengalami kenaikan harga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.